Halo semua, dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian benar-benar mikirin apa sebenarnya yang ada di dalam laptop atau HP kalian? Benda-benda ini kan kayak kotak ajaib yang kita pakai tiap hari, tapi isinya sering banget jadi misteri. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas teknologi ini dan ngelihat langsung anatomi sebuah komputer. Oke, kita mulai dulu dengan ngelihat seberapa jauh perjalanan kita. Dulu di tahun 60-an, kita ada di era mainframe. Satu mesin raksasa yang bisa menuhin satu ruangan dipakai rame-rame. Maju ke tahun 80-an, muncul era komputer pribadi. Satu mesin buat satu orang. Terus, di tahun 2000-an, kita masuk era mobilitas, ada HP, laptop, jadi tiap orang punya beberapa komputer. Dan sekarang, kita ada di era ubiquity. Kita dikelilingin sama ribuan komputer, dari jam tangan pinter sampai mobil kita. Gila ya perjalanannya. Tapi ini jadi bikin kita bertanya-tanya kan, apa sih sebenarnya yang bikin semua keajaiban ini bisa terjadi? Komponen apa aja yang kerja keras di dalam sana? Nah, buat memahaminya, yuk kita bayangin komputer itu kayak tubuh manusia. Dan setiap tubuh kan butuh kerangka. Di dunia komputer, kerangka itu adalah motherboard. Motherboard itu fondasi dari segalanya. Anggap aja ini papan sirkuit utama yang jadi pusat komunikasi, kayak sistem jalan tol super canggih yang bikin semua komponen lain bisa nyambung dan ngobrol satu sama lain. Tanpa motherboard, kita cuma punya setumpuk komponen keren yang nggak bisa kerja bareng. Dan gambar ini nunjukin analogi kita dengan pas banget. Motherboard itu kerangka yang megang semuanya. Dan lihat deh jalur-jalur hijau rumit itu yang disebut bus. Itu tuh persis kayak sistem saraf yang ngirim sinyal dan listrik ke seluruh penjuru sistem. Nah, kerennya lagi, di sini kalian bisa lihat gimana tiap komponen punya rumahnya sendiri yang udah didesain khusus. Ada soket buat otaknya, slot buat memori jangka pendeknya, dan port buat macam-macam lainnya. Semuanya nancep dengan rapih di tulang punggung ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau motherboard itu kerangkanya, maka CPU ini udah pasti adalah otaknya. Nah, ini dia wujudnya, Central Processing Unit. Kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah. Ini adalah pusat kekuatan dari seluruh operasi, tempat semua pemikiran dan perhitungan berat terjadi. Intinya gini, setiap kali kalian klik mouse, ngetik di keyboard, atau ngejalanin program, CPU inilah yang nerima perintah itu dan mikirin harus ngapain. Dia ngejalanin miliaran kalkulasi setiap detiknya. Jadi gimana caranya si otak ini nyambung ke kerangka? Ya, lewat ribuan pin kecil yang super presisi ini. Kadang pinnya ada di CPU-nya sendiri, kadang ada di soket motherboard-nya. Tapi tujuannya sama, menciptakan koneksi listrik yang vital biar si otak bisa komunikasi dengan seluruh badan. Dulu, CPU cuma punya satu core, kayak otak dengan satu bagian aja. Tapi CPU modern itu multi-core, dual core punya dua otak buat ngerjain tugas barengan. Quad core punya 4, octa-core punya 8. Bahkan ada trik cerdas namanya hyper-threading, di mana satu core bisa pura-pura jadi dua buat nanganin lebih banyak tugas lagi. Intinya sih, makin banyak core, makin lancar multitaskingnya. Oke, kita udah punya kerangka dan otak, sekarang kita butuh memori. Sama kayak manusia, komputer juga punya dua jenis memori utama, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, perbedaan ini penting banget buat dipahami. RAM atau Random Access Memory itu memori jangka pendeknya komputer. Ini kayak meja kerja kalian, tempat kalian naruh semua yang lagi dikerjain saat ini. Tapi sifatnya volatile, artinya begitu komputer dimatiin, semua yang ada di RAM bakal hilang. Di sisi lain ada penyimpanan, kayak hard drive atau SSD. Ini memori jangka panjangnya, kayak lemari arsip kalian. Dia nyimpen file, foto, dan sistem operasi kalian secara permanen, bahkan pas ada listrik. Inilah kenapa jumlah RAM itu krusial banget. Makin gede meja kerja kalian, makin banyak aplikasi yang bisa dibuka barengan tanpa bikin sistem jadi lemot. Kalau meja kerjanya kepenuhan, komputer kadang minjem sedikit ruang dari lemari arsip buat jadi memori darurat. Ini disebut virtual memory. Tapi ini jauh lebih lambat, makanya punya RAM yang cukup itu tetap jadi kuncinya. Dan sama kayak komponen lain, RAM juga berevolusi terus. Dari SD-RAM yang lebih lawas sampai standar DDR5 yang paling baru sekarang, tiap generasi itu jadi jauh lebih ngebut. Bikin si otak, CPU, bisa ngakses informasi dari ruang kerja sementaranya ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Oke, kita udah punya kerangka, otak, dan memori. Tapi biar semuanya bisa berfungsi, tubuh kita butuh organ-organ vital. Buat komputer, ini adalah power supply dan sistem pendinginnya. Kita mulai dari jantungnya, Power Supply Unit atau PSU.
Ini bukan sekedar colokan listrik ya. PSU ini ngambil listrik AC tegangan tinggi dari tembok, mengubahnya jadi macam-macam jenis listrik DC tegangan rendah, terus nyalurin darah kehidupan ini dengan voltase yang pas ke tiap komponen. Tiap bagian butuh nutrisi yang beda, dan PSU inilah yang mastiin semuanya dapat. Simple aja. Tanpa jantung yang berfungsi, yang lain jadi nggak penting. Power supply yang andal itu adalah fondasi dari sistem yang stabil. Selanjutnya, paru-paru. Setiap komponen elektronik kalau kerja pasti ngasilin panas, dan panas berlebih itu musuh bebuyutan performa. Buat ngatasinnya, ada dua metode pendinginan. Pendinginan aktif, kayak kipas, itu pakai listrik buat secara aktif niupin udara panas keluar. Sementara pendinginan pasif, kayak heatsink logam ini, dia nyerap dan nyebarin panas secara alami tanpa butuh daya tambahan. Seringnya, dua-duanya dipakai barengan. Dan ini poin krusialnya, jaga CPU dan komponen lainnya tetap adem itu bukan cuma buat mencegah kerusakan, tapi juga biar mereka bisa jalan di kecepatan maksimal. Komputer yang dingin adalah komputer yang senang dan ngebut. Jadi setelah kita bedah semua bagian-bagian ini satu persatu, yuk kita satuin lagi dan lihat gambaran besarnya. Tiap bagian ini punya perannya masing-masing yang nggak tergantikan, kerja bareng dalam satu simfoni yang harmonis. Motherboard adalah kerangkanya, yang nyatuin semuanya. Terus ada CPU, otak yang mikir dan ngambil keputusan. RAM itu memori jangka pendek yang gesit, meja kerja tempat semua aksi terjadi. Jantungnya adalah power supply, yang memompa kehidupan ke seluruh sistem. Dan terakhir, paru-parunya, sistem pendingin yang mastiin dia tetap bisa napas dengan lancar. Dan simfoni inilah yang udah ngebawa kita dalam perjalanan luar biasa ini. Dari mesin segede ruangan buat banyak orang, sampai ke era di mana tiap-tiap dari kita ngebawa dan berinteraksi dengan ribuan komputer setiap hari. Ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Miniaturisasi dan kekuatan komponen-komponen ini udah ngubah dunia kita. Kita udah ada di titik ribuan komputer per orang. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi selanjutnya pas jumlah itu jadi jutaan? Anatomi komputasi ini bakal ngebawa kita kemana di masa depan?